Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan cerita penuh makna. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, langsung saja kita simak cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, menginspirasi, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Adrian Wijaya adalah pria yang nyaris sempurna dalam segala hal. Di usia 35 tahun, ia telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri di bidang properti dan investasi. Wajahnya tampan, karismanya kuat, dan sikapnya selalu tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Namun, di balik kesuksesan itu, ada luka yang belum sembuh. 5 tahun lalu, istrinya, Nadira Putri, menghilang tanpa jejak. Kepergian itu terjadi begitu tiba-tiba, seperti angin yang membawa pergi sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Adrian dan Nadira bertemu di bangku kuliah saat mereka sama-sama mengejar impian di dunia bisnis. Nadira adalah wanita lembut, penyayang, dan penuh semangat. Ia mendukung Adrian dalam setiap langkahnya, dari awal membangun bisnis hingga mencapai puncak kesuksesan. Pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan, dan selama 3 tahun pertama, Adrian merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Namun, segalanya berubah pada suatu pagi di bulan November 5 tahun yang lalu. Hari itu, Adrian pulang dari perjalanan bisnis selama seminggu di Singapura. Seharusnya, Nadira menunggunya di rumah seperti biasa, menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyuman manisnya. Tapi kali ini, rumah itu sunyi. Nadira tidak ada. Barang-barangnya masih lengkap, tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekacauan. Seakan-akan ia menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Polisi segera dihubungi, dan pencarian dilakukan besar-besaran. Adrian mengerahkan segala sumber daya untuk menemukan istrinya. Ia menyebarkan foto-foto, menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, setelah berbulan-bulan tanpa petunjuk, harapan itu perlahan memudar. Tidak ada mayat yang ditemukan. Tidak ada catatan perjalanan, tidak ada bukti bahwa Nadira melarikan diri dengan pria lain. Ia seperti ditelan bumi. 5 tahun berlalu, dan meskipun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, Adrian mulai menjalani hidupnya kembali. Ia tetap setia, tidak pernah menikah lagi, meski banyak wanita mendekatinya. Rumah mewah mereka tetap sama, tidak ada satupun barang Nadira yang ia singkirkan. Di kamar tidur mereka, baju-baju Nadira masih tersusun rapi di lemari, peralatan make-upnya masih di meja rias, dan parfum favoritnya masih tersimpan di sudut kamar mandi. Namun, hidupnya tidak sepenuhnya tenang. Ibu Nadira, Dewi Hartanto, adalah duri dalam daging. Wanita itu selalu menuduhnya sebagai penyebab utama hilangnya putrinya. Setiap kali mereka bertemu, yang ada hanya pertengkaran dan tuduhan tanpa dasar. Kalau kau bukan pelakunya, mana buktinya? Mana Nadira? Ucapan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka semakin memburuk, hingga Adrian memilih untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Dewi. Hingga pada suatu malam, kehidupan Adrian berubah drastis. Bel rumahnya berbunyi, memecah keheningan yang selama ini menemani hidupnya. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah malas, mengira itu hanya karyawan yang lupa sesuatu atau mungkin seorang tamu tak diundang. Namun, begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung membeku. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang wajahnya sangat ia kenal. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Namun, meski ada banyak perubahan, ia tetaplah Nadira. Wanita yang selama ini ia cari. Adrian tidak bisa berkata-kata. Dadanya bergemuruh hebat, napasnya tercekat. Namun, yang lebih mengejutkan dari kehadiran Nadira adalah sosok kecil yang berdiri di sampingnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Anak itu menatapnya dengan mata besar dan polos. Mata yang begitu mirip dengan matanya sendiri.
Adrian berdiri kaku di ambang pintu, menatap Nadira dan anak kecil di sampingnya. Otaknya masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. 5 tahun. 5 tahun penuh penderitaan, kehilangan, dan pertanyaan tanpa jawaban. Dan kini wanita yang selama ini ia cari berdiri tepat di hadapannya, bersama seorang anak kecil yang tampak seperti bayangan dirinya di masa kecil. Nadira? Suaranya nyaris seperti bisikan, dipenuhi ketidakpercayaan. Mata Nadira berkaca-kaca, bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Adrian." Namun, sebelum percakapan mereka bisa berlanjut, anak laki-laki itu menarik tangan Nadira dan bertanya dengan suara polos, "Mama, siapa dia?" Adrian merasakan hantaman yang begitu kuat di dadanya. Mama. Jadi, anak ini benar-benar anak Nadira? Tapi, bagaimana bisa? Tubuhnya terasa membeku, berbagai emosi berkecamuk dalam dirinya. Amarah, kebingungan, kesedihan, dan kelegaan bercampur menjadi satu. "Masuk," katanya dengan suara rendah namun tegas, membuka lebih lebar pintu rumahnya. Nadira melangkah masuk dengan ragu, sementara anak laki-laki itu menggenggam tangannya erat. Adrian menutup pintu di belakang mereka dan berusaha mengendalikan emosinya yang meluap-luap. Mereka duduk di ruang tamu, Nadira dengan kepala tertunduk, sementara Adrian duduk di hadapannya, menatapnya dengan intens. Anak kecil itu duduk di samping Nadira, tampak kebingungan dengan ketegangan yang memenuhi ruangan. "Aku ingin penjelasan." Suara Adrian dingin dan tajam, penuh tuntutan. "Kau menghilang selama 5 tahun. Dan sekarang kau muncul dengan seorang anak. Aku ingin tahu semuanya, sekarang." Nadira menggigit bibirnya, tampak enggan untuk berbicara. "Adrian, aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari saat kau menghilang." Nadira menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak pergi karena keinginanku sendiri. Aku diculik." Adrian tersentak. Diculik? Selama ini, ia selalu mengira Nadira mungkin telah pergi dengan pria lain, atau mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa kembali. Tapi diculik? Itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. "Siapa yang menculikmu?" tanyanya, suaranya bergetar dengan campuran kemarahan dan kepedihan. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu siapa mereka. Aku hanya ingat hari itu aku sedang di rumah, menunggumu pulang dari Singapura. Aku mendengar suara di luar, dan saat aku membuka pintu, tiba-tiba seseorang menyeretku masuk ke dalam mobil. Aku tidak sempat berteriak atau melawan. Setelah itu, semuanya gelap." Adrian mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Dan kemudian, aku terbangun di tempat yang asing. Sebuah rumah kecil di tengah hutan. Aku tidak tahu di mana aku berada. Tidak ada orang yang bisa kumintai bantuan. Setiap hari aku dikurung, hanya diberikan makanan secukupnya. Aku tidak pernah melihat wajah penculikku. Mereka selalu berbicara dari balik pintu. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan dariku." Adrian merasakan amarah membara di dalam dirinya. "Lalu bagaimana kau bisa memiliki anak ini?" Nadira menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Adrian, Aku dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak pernah kulihat wajahnya. Aku tidak punya pilihan. Jika aku menolak, mereka mengancam akan membunuhku." Dunia Adrian terasa runtuh dalam sekejap. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami Nadira. 5 tahun berada di tangan orang asing, dipaksa menikah, dan kini kembali dengan seorang anak hasil dari pernikahan yang tidak diinginkannya. Adrian memandang anak laki-laki itu, yang sekarang menatapnya dengan ekspresi bingung. Anak itu bukan darah dagingnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Nadira menangis dalam diam, sementara Adrian masih berusaha mencerna kenyataan pahit ini. "Apa yang terjadi pada pria itu?" tanya Adrian akhirnya, suaranya dingin. "Aku tidak tahu," jawab Nadira. "Suatu hari, rumah itu terbakar. Aku berhasil melarikan diri dengan membawa anak ini. Aku tidak pernah melihat pria itu. Aku tidak tahu apakah dia mati atau masih hidup." Adrian menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tidak pernah membayangkan skenario seperti ini. Ia mengira,
Jika suatu hari Nadira kembali, mereka akan bisa melanjutkan hidup bersama seperti dulu. Tapi kini, segalanya sudah berbeda. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanyanya akhirnya. Nadira mengangkat wajahnya, matanya penuh harap dan ketakutan. Aku tidak punya tempat lain, Adrian. Aku hanya ingin perlindungan. Aku tidak meminta banyak. Hanya tempat aman untuk anakku dan aku tinggal. Adrian menatapnya dalam-dalam. Di satu sisi, ia ingin melindungi Nadira, seperti dulu. Tapi di sisi lain, hatinya terasa perih. Wanita yang selama ini ia cintai telah kembali, tetapi bukan seperti yang ia bayangkan. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Nadira membutuhkan bantuannya. Suasana di rumah Adrian semakin berat seiring berjalannya waktu. Sejak Nadira kembali bersama anaknya, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Dulu, mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan mendukung. Namun kini, ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Tembok yang dibangun oleh 5 tahun perpisahan, penderitaan, dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Adrian berusaha sekuat tenaga untuk menerima keadaan ini, tetapi hatinya terus bergejolak. Setiap kali ia melihat Nadira, ia teringat betapa ia mencintai wanita itu. Namun, setiap kali matanya tertuju pada anak laki-laki yang dipanggil Nadira sebagai anaknya, ada rasa sakit yang menghantam dadanya. Malam-malamnya dihabiskan dengan pikiran yang tak menentu. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memastikan bahwa tidak ada hal lain yang disembunyikan oleh Nadira. Namun, setiap kali ia hendak membuka mulut, ia melihat air mata Nadira yang berusaha ia tahan, dan hatinya melembut. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Rasa curiga bahwa ada lebih banyak rahasia di balik kisah Nadira. Suatu malam, setelah memastikan Nadira dan anaknya tertidur, Adrian keluar rumah. Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba mencari keberadaan Nadira, tetapi jejaknya selalu menghilang begitu saja. Namun sekarang, Nadira telah kembali, dan ia ingin tahu siapa yang menculik wanita itu dan mengapa. Adrian memiliki seorang teman lama bernama Surya, seorang detektif swasta yang pernah membantunya dalam bisnis. Ia menemui Surya di sebuah kafe kecil di sudut kota, menjelaskan segala hal yang terjadi. Surya menyipitkan matanya, mengamati Adrian dengan penuh perhatian. Ini aneh, Adrian. 5 tahun menghilang, lalu tiba-tiba kembali dengan anak yang katanya hasil dari pernikahan paksa? Aku tidak mau meragukan cerita Nadira. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Apa maksudmu? Tanya Adrian, nada suaranya dipenuhi kecemasan. Surya menghela napas. Jika benar dia diculik dan dipaksa menikah, mengapa tidak ada satupun jejak tentang orang-orang yang melakukannya? Biasanya, ada motif di balik penculikan seperti ini. Uang, dendam, atau sesuatu yang lebih besar. Kita harus menyelidiki ini lebih dalam. Adrian menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Bantu aku, Surya. Aku harus tahu kebenarannya. Surya mengangguk. Aku akan mulai mencari informasi. Tapi Adrian, kau siap jika jawabannya bukan sesuatu yang ingin kau dengar? Adrian terdiam. Ia tidak tahu apakah ia siap atau tidak. Yang jelas, ia harus tahu. Sementara itu, di rumah, Nadira merasa gelisah. Ia tahu bahwa cepat atau lambat Adrian akan mencari tahu lebih banyak. Rahasia yang ia simpan selama ini mungkin tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap anaknya yang tertidur pulas. Dengan lembut, ia mengusap rambut anak itu. Maafkan Mama, sayang. Bisiknya lirih. Nadira tahu bahwa ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada Adrian. Satu rahasia besar yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, Surya datang membawa kabar. Adrian menemuinya di kantornya dengan jantung berdegup kencang. Aku menemukan sesuatu, kata Surya sambil menyerahkan sebuah amplop. Adrian membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto serta dokumen. Ia membaca dengan penuh ketegangan, lalu tiba-tiba tubuhnya menegang. Wanita itu, Nadira. Suaranya tercekat. Surya mengangguk dengan wajah serius. Ya, Nadira tidak hanya sekadar korban penculikan.
Ada lebih banyak hal yang terjadi di 5 tahun itu, dan kau harus bersiap menghadapi kebenarannya. Adrian merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Rahasia apa yang selama ini Nadira sembunyikan darinya? Adrian pulang dengan langkah berat. Ia menemukan Nadira di ruang tamu, duduk dengan gelisah. "Aku ingin bicara," kata Adrian dengan suara yang berusaha ia tenangkan. Nadira mengangguk, meski hatinya terasa ingin meledak. Adrian menatapnya tajam. "Katakan yang sebenarnya, Nadira. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu." Nadira menundukkan kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. "Adrian, aku..." "Jangan berbohong padaku," potong Adrian. "Aku sudah tahu bahwa selama 5 tahun itu, kau tidak hanya sekadar korban penculikan." Nadira menatap Adrian dengan penuh ketakutan. "Apa yang kau ketahui?" "Aku tahu bahwa kau memiliki hubungan dengan pria yang menculikmu," kata Adrian dengan suara bergetar. Air mata Nadira jatuh. "Adrian, aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku terpaksa. Aku tidak punya pilihan." Adrian mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosinya. "Jelaskan semuanya, sekarang juga." Nadira menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Lelaki itu, dia adalah seseorang dari masa laluku. Aku tidak pernah tahu bahwa dia masih menginginkanku. Aku pikir dia sudah menghilang. Tapi ternyata, dia merencanakan semua ini. Dia ingin aku bersamanya, bagaimanapun caranya." Adrian merasa marah, kecewa, dan hancur di saat yang bersamaan. "Jadi kau akhirnya menerima dia?" "Tidak." Nadira menangis. "Aku dipaksa. Aku tidak mencintainya. Adrian. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya ingin kembali padamu." Adrian menatapnya dalam-dalam, mencari kebenaran di mata Nadira. "Aku hanya ingin melindungi anakku. Aku takut jika aku menolaknya, dia akan membunuhku, atau lebih buruk lagi, membunuh anak ini." Adrian menghela napas berat. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang Nadira. Tentang anak itu. Tentang kehidupan yang telah dihancurkan oleh seseorang yang bahkan belum ia ketahui identitasnya dengan pasti. Namun, satu hal yang jelas baginya, ini belum berakhir. Malam itu, suasana rumah terasa begitu mencekam. Setelah pengakuan Nadira, Adrian berusaha memahami situasi, tetapi hatinya masih diliputi kemarahan dan kebingungan. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi tumpukan dokumen yang diberikan Surya. Foto-foto yang ada di dalamnya menunjukkan sosok seorang pria yang tampak berusia sekitar 40 tahun dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin. Adrian mengepalkan tangannya. Jika pria ini, Reza Mahendra, masih hidup dan kembali ke kota ini, berarti dia belum selesai dengan Nadira. Pikiran itu membuat darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan bayang-bayang masa lalu kembali mengancam istri dan anaknya. Sejak pengakuan Nadira, hubungan mereka semakin renggang. Nadira mencoba mendekatinya, tetapi Adrian selalu menghindar. Ia tidak membenci istrinya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa wanita yang ia cintai telah mengalami masa-masa kelam bersama pria lain. Suatu malam, Nadira memberanikan diri masuk ke ruang kerja Adrian. "Aku tahu ini sulit untukmu, Adrian. Aku tidak ingin kau memaafkanku begitu saja. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain saat itu," katanya dengan suara lirih. Adrian menatapnya dalam diam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. "Aku mencintaimu, Adrian. Aku tidak pernah mencintai pria itu," lanjut Nadira dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Adrian akhirnya menarik napas panjang. "Aku tahu. Aku hanya butuh waktu." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, telepon Adrian berdering. Itu dari Surya. "Adrian, aku menemukannya. Reza Mahendra ada di kota ini, dan dia sedang mengawasi Nadira." Darah Adrian langsung mendidih. Keesokan harinya, Adrian dan Surya bertemu di sebuah kafe yang sepi. "Aku sudah menelusuri pergerakannya. Sepertinya dia kembali dengan tujuan tertentu. Beberapa sumberku mengatakan dia mencari Nadira,"
kata Surya sambil menunjukkan beberapa foto terbaru Reza yang diambil dari kamera pengintai. Adrian mengamati foto-foto itu dengan rahang mengatup. Aku ingin tahu di mana dia tinggal sekarang. Surya mengangguk. Aku bisa mencari tahu, tetapi ini bisa berbahaya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan dia mendekati keluargaku, tegas Adrian. Beberapa jam kemudian, Surya berhasil mendapatkan lokasi tempat tinggal Reza. Sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Adrian langsung menuju ke sana tanpa berpikir panjang. Saat Adrian sampai di lokasi, ia melihat Reza keluar dari apartemen dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat mata mereka bertemu, Reza tersenyum sinis. Kukira kau akan datang lebih cepat, Adrian, katanya dengan nada santai. Kau seharusnya tidak kembali, balas Adrian dingin. Reza tertawa kecil. Aku hanya ingin melihat Nadira. Lagi pula, bukankah kita berbagi kenangan bersamanya? Adrian tak bisa menahan diri. Ia langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Reza, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Kau tidak punya hak untuk menyebut namanya, geram Adrian. Reza mengusap darah di sudut bibirnya dan menyeringai. Kau pikir ini sudah selesai? Tidak. Ini baru dimulai, ujar Adrian dengan nada mengancam. Namun sebelum situasi semakin memburuk, Surya muncul bersama beberapa polisi yang telah dihubungi sebelumnya. Reza langsung ditangkap atas tuduhan penculikan dan berbagai kejahatan lain yang telah ia lakukan di masa lalu. Malam itu, Adrian pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Nadira sedang duduk di kamar anak mereka, menatap buah hati mereka dengan tatapan kosong. Dia sudah ditangkap, kata Adrian pelan. Nadira menoleh dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi, semuanya sudah berakhir. Adrian mendekat dan mengusap lembut wajah istrinya. Ya, kau tidak perlu takut lagi. Nadira terisak dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Adrian memeluknya erat. Aku di sini, Nadira. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Nadira mengangkat wajahnya dan menatap Adrian dalam-dalam. Apa kau masih bisa mencintaiku setelah semua ini? Adrian tidak langsung menjawab. Ia menatap wanita yang telah melalui begitu banyak penderitaan. Wanita yang tetap setia meskipun dihancurkan oleh keadaan. Ia tahu, meskipun luka itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh, ia tidak bisa membiarkan Nadira berjuang sendirian. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, jawabnya akhirnya. Yang penting sekarang, kita bisa memulai dari awal. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Nadira merasa benar-benar bebas. Setelah semua badai berlalu, kehidupan Nadira dan Adrian perlahan kembali ke jalur yang seharusnya. Meski butuh waktu untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan yang sempat terguncang, mereka berdua berkomitmen untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan mereka. Malam itu, Nadira duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Dalam keheningan, ia merenungi perjalanan hidupnya. Betapa hidupnya dipenuhi penderitaan. Dari kehilangan orang tua, terjebak dalam hubungan dengan Reza, hingga akhirnya menemukan cinta sejatinya dalam diri Adrian. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi masa lalu dan membangun masa depan bersama. Adrian datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Nadira menghela napas. Aku hanya bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi, aku juga takut. Takut kalau suatu hari, bayangan masa lalu itu akan kembali menghantui kita. Adrian mengeratkan genggamannya. Masa lalu tidak bisa kita ubah, Nadira. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani masa depan. Aku ada di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Nadira tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Adrian, karena tidak pernah menyerah padaku. Hubungan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Adrian belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima pasangan dengan seluruh masa lalunya, baik dan buruk. Sementara itu, Nadira menyadari bahwa ia tidak boleh terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Beberapa bulan kemudian,
Mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dari semua kenangan buruk. Dengan langkah kecil, mereka membangun kembali keluarga mereka, menciptakan rumah yang penuh cinta dan kehangatan. Dan di sanalah, dalam keheningan malam, Nadira menyadari satu hal penting, bahwa ia tidak lagi menjadi tawanan masa lalunya. Ia adalah seorang wanita yang telah bertahan, bangkit, dan memilih untuk berbahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.